Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita telah ditinggalkan oleh 3 saudara kita di Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kabar buruk datang dari Bandung lagi, teman-teman ya. Banjir bandang terjadi kembali menyelimuti Kabupaten Bandung dan telah memakan 3 korban. Ya, nanti saya akan coba tampilkan daripada tanggapan Kang Deddy Mulyadi apa sebenarnya penyebab daripada banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung dan bagaimana solusinya. Dan nanti juga saya akan bacakan, akan reaction lah daripada tanggapan-tanggapan tentang banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung. Tapi sebelum saya tampilkan dan sebelum saya perlihatkan apa penyebab dan solusi untuk menangani banjir di Kabupaten Bandung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu karena subscribe itu gratis. Silahkan. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi Jabar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita telah ditinggalkan oleh 3 saudara kita di Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Ketiga orang yang meninggal itu disebabkan karena longsor yang menimpa 3 rumah. Longsor itu juga mungkin disebabkan karena hilangnya pohon-pohon pelindung, tanaman-tanaman keras di areal perbukitan, sehingga longsor terjadi. Selanjutnya, terhadap keluarga korban, kami menyampaikan bantuan senilai 50 juta rupiah per kepala keluarga. Kemudian segera rumahnya harus direlokasi, tidak tinggal di situ lagi, dan kemudian kepala desa segera menyiapkan tanah pengganti dan tanahnya nanti dibeli oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, pada warga di musim hujan ini, mari kita bersama-sama memperbanyak menanam pohon pelindung di sekitar rumah kita, kebun-kebun kita, dan menghentikan penebangan pohon, alih fungsi lahan, membuat kebun-kebun sayuran di areal-areal perbukitan, di dataran-dataran tinggi yang curam, yang mengancam terjadinya longsor, sedimentasi, meluapnya Citarum. Untuk itu, marilah kita jadikan pembelajaran penting hujan yang deras ini sebagai upaya kita untuk mengembalikan lingkungan pada fungsi alam dan penciptaannya. Saya sampaikan salam pada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing terido rakyat aing. Ngasheusa napasna eungap nyesepan lebu ari saria baleungar ti dieu sia. Banjir di Kabupaten Bandung, banjir yang langganan. Ada 3 hal yang mesti dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah tata ruangnya harus dikembalikan, diperbanyak ruang-ruang hijau di wilayah hulunya. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah menghentikan alih fungsi lahan yang merubah perkebunan teh, areal-areal hutan menjadi perkebunan sayur. Yang ketiga adalah membangun bendungan di Kertasari. Dan ini ada ketiga cara ini akan kami lakukan. Dan untuk itu saya meminta pada semua pihak, bukan hanya teriak ketika banjir, tetapi juga mari kita bersama-sama menyelesaikan
hulu dari problem banjir tersebut, termasuk tidak lagi mengeluarkan izin-izin perumahan, menguruk daerah-daerah aliran sungai, kemudian juga menguruk daerah-daerah rawa yang terus dilakukan. Izin melaporkan pukul 20.00 tanggal 4 Desember 2025. Kondisi kita berada di RT 4 RW 3 Ujung Buah, Jalan Inspeksi Citarum, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban. Di rumah-rumah kita sudah terguling semua. Di luar arus deras. Kondisi sudah sedada orang dewasa. Izin lapor untuk pihak terkait untuk bantuannya. Mungkin kami di sini butuh evakuasi. Ada keluarga yang sakit, ada yang tidak bisa berjalan. Minimal ada bantuan untuk perahu untuk mengevakuasi keluarga yang tidak bisa berjalan. Nah, ini keberadaan rumah kami. Arus deras, kawan-kawan. Mohon bantuannya ke pihak terkait. Terima kasih. Tim SAR. Kange Bapak Bupati atuh solusi ti Bapak KDM teh tampi geura sinergi antawis Pemprov Jawa Barat sinareng pemerintahan Kabupaten Bandung kanggo mengatasi masalah banjir nu aya di Dayakolot. Kumargi madorot Pak upami Dayakolot tos banjir, simkuring tukang ojek ya. Rudet Pak. Kaditu macet, kadieu banjir. Nah, adikeun kalenang Pak Mastaka. Jadi jangan cerita-cerita nangis-nangis drama-drama bencana, tetapi kemudian ketika diberikan solusi susahnya luar biasa masyarakat. Ya, rumah-rumah yang di bantaran sungai, sungainya dilakukan pengerukan, mereka nggak mau pindah. Iya kan, pindahnya itu kan rumahnya berarti kan berarti dibongkar kan gitu. Oke, berapa rumah di situ? Berapa rumah di situ? Rumahnya ada berapa rumah ya? Sekitar ada 900, enggak bukan ada rumah di bantaran ya, di bantaran ya. Rumah di bantaran ada berapa? Sekitar 100 sampai 200. Oke, 200 rumah. Di PDF Iya. kirim datanya ke saya. Kemudian mereka kan berarti tinggal di tanahnya tanah BBWS kan? Iya, Oke. Oke, bantaran. Kirim datanya ke saya. Nanti saya kasih bantuan 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain. Oh, siap, Pak. Jadi saya coba untuk telepon Bupati Indramayu ya mengenai banjir di 2 desa di Kecamatan Eretan Indramayu. Bagaimana anak ini kan banjir terus-terusan. Kalau saya tuh nggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau 2 desa Bupati yang nanganin. Ya Pak Bupati, gimana banjir di Eretan Indramayu tuh? Ya, dan juga jadi biasa kalau sudah biasa tuh datang dengan tambah air jadi dari langsung ada lagi dekat-dekat orang jadi kesenang juga. Dari hilir tuh dari mana? Dari hilir tuh dari mana? Dari sungai. Oh, sungai. Iya. Sungainya sudah dilakukan pengerukan belum? Dan sekarang juga ketika kemarin kami rapat dengan BPWS dan PU pusat juga ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Rumah-rumah yang di bantaran sungai, sungainya dilakukan pengerukan, mereka nggak mau pindah. Iya kan, pindahnya itu kan rumahnya berarti kan berarti dibongkar kan gitu. Oke, berapa rumah di situ? Berapa rumah di situ? Rumahnya ada berapa rumah ya? Sekitar ada 900, enggak bukan rumah di bantaran ya, di bantaran ya. Rumah di bantaran ada berapa? Sekitar 100 sampai 200. Oke, 200 rumah. Di PDF Iya. kirim datanya ke saya. Kemudian mereka kan berarti tinggal di tanahnya tanah BBWS kan? Iya, kalau Oke. di bantaran. Oke, di bantaran. Kirim datanya ke saya. Nanti saya kasih bantuan 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain. Oh, siap Pak Gub. Ya, Siap. kirim nama-namanya. Nanti pokoknya pengerukan harus terus berjalan. Kita ini jangan dibikin pusing. Satu sisi masyarakat bawel karena banjir dalam setiap tahun, tapi di sisi lain mereka sendiri menyebabkan banjir.
di pinggir sungai. Iya kan? Sama satu lagi Pak Gub, Ah. ada jalanan yang memang akses ke perumahan, ada rumah-rumah masyarakat, tapi jalan itu dimiliki oleh salah satu koperasi. Saya kan nggak bisa bangun jalanannya karena kepemilikan tanahnya punya koperasi. Tapi memang jalanan. Nah maksud saya kalau itu dihibahkan ke saya, biar saya yang rawat, saya tinggikan. Ya, oke. Panggil aja koperasinya. Pak Bupati bisa nanganin, kalau enggak sama gubernur tanganin. Sebenarnya kalau di Banda ingin Pak Gub, Oke. ini Pak Gub, apa kan sama itu, mereka baru mau RUPS-nya dari bulan Januari. Wah, masih lama ini banjir nggak nunggu RUPS. Ya. Iya itu dia. Oke, saya minta nomor telepon ketua koperasinya agar mereka meminjam pakaikan tanah yang digunakan untuk jalan. Ya. Baik. Oke, Pak Bupati. Siap Pak Gub. Siap. Itu nama-namanya saya tunggu, nggak pakai lama ya. Biar nanti saya kasih bantu 10 juta untuk sewa rumah. Habis itu rumahnya dibongkar, direlokasi, ya. Baik, siap Baik. Pak Gub. Jadi jangan cerita-cerita nangis-nangis drama-drama bencana, tetapi kemudian ketika diberikan solusi susahnya luar biasa masyarakatnya, ya. Iya, siap Pak Gub. Betul? Betul tidak? Betul. Betul. Karena di pinggir bantaran itu yang Oke. Ya. Ya, pokoknya BBPS harus jalan terus proyek normalisasi sungainya, ya. Siap Pak Gub. Siap, Pak Bupati. Terima kasih. Baik teman-teman, secara pribadi saya mengucapkan turut ikut berduka cita atas meninggalnya, tewasnya korban banjir yang terjadi di Bandung teman-teman ya. Dan Kang Deddy Mulyadi alhamdulillah sangat responsif dalam hal ini. Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan sebesar 50 juta tuh. Ya kita harus bangga lah memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi itu teman-teman ya. Terlepas daripada Kang Deddy sering dikatakan gubernur konten, tapi kalau kita melihat siapa sih seorang pemerintahan, seorang pejabat yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang sangat responsif dan satset ketika terjadi hal-hal atau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan lah gitu ya di masyarakat kita. Nggak ada ya seperti Kang Deddy Mulyadi itu jarang banget gitu loh. Terlepas Kang Deddy Mulyadi ngonten dan lain sebagainya. Coba bayangkan Kang Deddy Mulyadi itu untuk mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi, kita tidak perlu melalui prosedural yang begitu ribet ya. Biasanya kan kalau mau mengadu sesuatu apatah lagi itu sekelas gubernur itu kan ribet tuh ya proseduralnya. Lah hari ini kita memiliki gubernur, Jawa Barat memiliki gubernur yang kalau ingin meminta bantuan itu cukup dengan sosial media, dan inilah bentuk dari positif daripada sosial media ya. Terserah lah mau dibilang apa namanya gubernur konten atau tidak ya teman-teman. Ya saya akan bacakan dulu nih dari Bapenda. Banjir Bandung kembali rendam pemukiman. Deddy Mulyadi ungkap 3 solusi permanen. Hentikan alih fungsi lahan. Nah ini yang penting ya karena kita tahu ya kemarin-kemarin itu terjadi perusakan di Bandung, di kebun teh itu ya, pengalengan. Nah, itu kan disebabkan ada indikasi ya pengalihan fungsi lahan menjadi pertanian sayuran. Bandung banjir kembali merendam wilayah Kabupaten Bandung, termasuk desa Cangkuang Wetan. Kondisi ini bahkan membuat seorang ibu hamil terjebak di lokasi banjir. Sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah di akun media sosial Deddy Mulyadi Official. Dalam video tersebut, Kang Deddy Mulyadi memaparkan 3 langkah utama yang harus segera dilakukan untuk menyelesaikan persoalan banjir tahunan di wilayah Bandung Raya. Ya, kalau kita tahu, kalau kita benar-benar sadar bahwa setiap tahun kita menghadapi musim hujan dan itu akan berpotensi terjadinya banjir, ya maka kita semaksimal mungkin dengan kesadaran penuh kita agar mencegah terjadinya banjir ya. Mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, kan begitu ya. Salah satunya adalah menjaga ekosistem alam, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ini ada 3 hal yang dipaparkan oleh Kang Deddy Mulyadi bagaimana solusi ya, tentang bagaimana solusi agar mencegah banjir di Kabupaten Bandung ini, teman-teman. Saya lanjut baca dulu ya. Mengembalikan tata ruang dan memperbanyak ruang hijau. Jadi menyatakan bahwa penataan ruang di kawasan hulu harus dikembalikan sesuai fungsinya, termasuk memperluas ruang terbuka hijau. Langkah ini menurutnya mungkin menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan dampaknya. Tata ruangnya harus dikembalikan, ini pasti menimbulkan reaksi dan kemarahan karena banyak yang sudah menikmati fasilitas alam di situ, katanya. 2.
menghentikan alih fungsi lahan di wilayah hulu. Ia menyoroti masifnya perubahan dari perkebunan teh dan hutan menjadi perkebunan sayur, ya, termasuk kentang yang memperparah sedimentasi menuju Sungai Citarum. Ya. Alih fungsi ini harus dihentikan. Perkebunan yang berubah harus dikembalikan menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lain yang tidak memperparah sedimentasi. Jadi, salah satu penyebab banjir terjadi di Kabupaten Bandung hari ini, sekarang ini adalah terjadinya pengalihan lahan di kebun teh menjadi kebun sayuran. Nah, ini kan indikasi atau salah satu penyebab terjadinya banjir lah. Cara agar kita itu mencegah terjadinya banjir, ya hentikan. Jangan ada pengalihan lahan yang awalnya kebun teh ya menjadi pertanian sayuran gitu loh. Ratusan hektar loh Pak itu kebun teh dirusak, yang ya ada upaya-upaya untuk mengalihkan lahan itu. Yang ketiga, membangun bendungan di Kertasari. Solusi ketiga adalah pembangunan bendungan di kawasan Kertasari yang dinilai krusial dalam mengendalikan banjir. Ketika cara ini akan kami lakukan, saya meminta semua pihak bukan hanya teriak ketika banjir, tetapi ikut menyelesaikan hulunya, ujarnya. Larangan penerbitan izin perumahan di daerah resapan. Selain 3 poin utama, Dedi juga menegaskan perlunya menghentikan penerbitan izin pembangunan perumahan yang menguruk daerah-daerah aliran sungai, rawa, dan lahan resapan air lainnya. Banyak cekungan alami, danau kecil, hingga area basah kini berubah menjadi kompleks perumahan dan kawasan bisnis. Ia meminta pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kota Bandung bersinergi dalam melakukan revisi tata ruang besar. Ya, ini adalah PR ya bagi Bupati Kabupaten Bandung dan Wali Kota Bandung. Ya. Tata ruangnya harus dikembalikan pada fungsi alam, termasuk memperbanyak danau kecil dan cekungan yang hari ini sudah banyak berubah jadi perumahan. Banjir di Kabupaten Bandung telah lama menjadi permasalahan tahunan. Pernyataan Dedi Mulyadi ini menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada daerah hulu yang menjadi penyumbang utama limpasan air. Ya, jadi begitu teman-teman, setidaknya ada 3 hal solusi yang diberikan oleh Kang Dedi Mulyadi, dan kalau ini dilakukan, banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung insya Allah tidak akan terjadi lagi ya teman-teman. Ini harus kita mulai dari sekarang ya. Kita harus benar-benar punya kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem, menjaga lingkungan. Jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman.